Salam bahagia guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Maulidia Aranda, CGP Angkatan 9 dari Batam. Dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ketika guru berada di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter yang positif. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari segitiga restitusi. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. 2. Kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah harus relevan dengan masalah. 4. Perlu ada usaha perbaikan dari pembuat masalah. 5. Perlu ada dedikasi waktu. Kapan waktu melakukan perbaikan? Baca pelan-pelan soalnya ya. Harus dengan teliti. Simak baik-baik. Ada paragraf teks itu yang menjelaskan mengenai makna daripada cerita. Dibaca pelan-pelan. Selin? Itu apa? Ini punya? Marikan. Bu, saya belajar bahasa bodoh. Maria, duduk. Lanjutkan lagi. Selin? Selin? Nanti setelah istirahat jumpa ibu ya. Lanjutkan lagi ulangan. Maria? Setelah istirahat jumpa ibu Lydia. Masuk. Ya. Selin duduk. Maria boleh tunggu di luar. Duduk. Selin. Sudah makan Selin hari ini? Siapa yang masak? Selin? Kenapa? Selin bukan di sini apakah tahu? Coba ceritakan sama ibu apa saja kegiatanmu di rumah. Kalau saya di rumah itu Bu, saya pulang ke rumah, saya langsung bawa tas saya, baru itu saya main HP. Kalau ada PR ya saya kerjakan. Setelah itu saya biasanya lanjut main di luar dulu, main sama teman-teman. Besok itu balik ke rumah, saya mandi, makan, baru main HP lagi sampai malam. Baru tidur pas mau ke sekolah. Jadi kegiatanmu main HP di rumah dan lebih banyak main HP. Apakah kamu tahu jadwal ulanganmu hari ini? Lupa. Terus kenapa hari ini kamu mau cari jawaban di buku? Tidak belajar sampai tadi malam? Tadi malam saya tidak sempat belajar karena kasihkan main HP. Apakah sering tahu tindakan Selin ini salah? Ya Bu, saya tahu. Selin sudah tidak sesuai tindakannya, sudah melanggar dari keyakinan di kelas. Apakah Selin tahu keyakinan yang ada di dalam kelas? Ya Bu, saya tahu. Sudah tahu keyakinan. Kira-kira Selin kalau dari tindakan Selin ini, apakah Selin akan mengulangi lagi? Tidak Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan menyentuh lagi. Terus apa yang akan Selin lakukan nanti ke depannya supaya ibu yakin Selin tidak akan melakukannya lagi? Saya setiap pulang ke rumah, saya akan langsung membacakan PR saya dan akan langsung menyusun jadwal saya. Dan saya akan mengulangi waktu bermain HP saya supaya saya tidak tinggal pelajaran apapun atau kabar ujian. Seandainya nih nggak ada ulangan, nggak ada ujian lagi ke depannya, apa yang akan Selin lakukan? Apakah Selin belajar apa tidak? Saya akan tetap belajar di rumah supaya nanti saat di sekolah jika ada soal saya bisa menjawabnya, dan jika ada suatu pertanyaan saya tidak mengerti lagi. Ya, Selin gitu ya. Jadi
kita belajar itu jangan tunggu waktu ulangan supaya kita siap tiba-tiba ada tes ya. Kalau misalnya ada ulangan, jadi kita sudah mempersiapkan diri mental kita. Oke? Jadi boleh Selin kasih tahu sama ibu, Selin akan berbuat apa nantinya? Akan lagi menambahkan waktu saya untuk belajar dan mengurangi waktu saya untuk bermain HP. Saya tidak akan kembali lagi di dunia. Oke, Ibu percaya apa yang Selin katakan. Ibu yakin Selin akan menunjukkan apa yang Selin sebutkan tadi. Oke, Ibu harap nanti tidak diulangi kembali ya nak ya. Oke, hari ini silakan kembali ke kelasnya, lalu lanjutkan aktivitas kembali. Oke, panggilkan nanti Maria masuk ke dalam ya. Ya, Maria masuk. Ya, Bu. Ya, duduk Maria. Saya bikin sama dia, makanya itu saya mau balas dia. Begitu. Maria, marah itu boleh, tapi ada tempatnya. Kemudian, Ibu paham, Maria ini refleks dengan bicaranya, ya. Kalau konteksnya di depan teman-teman. Tapi, apakah Maria tahu itu tindakan yang salah atau benar? Saya tahu, Bu, itu tindakan saya salah. Kalau sudah tahu salah, Maria, baiknya jangan diulangi kembali, ya. Kita sesama teman itu harus saling mendukung, harus saling menyayangi dan saling menghargai. Jika ada teman yang kurang atau teman yang berbuat salah, jangan diejek, apalagi dengan kata yang kasar atau kata yang bodoh. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama Maria. Maria tahu aturan yang ada di kelas Maria atau keyakinan yang sudah kalian yakini, yang sudah kalian sepakati di kelas? Tahu. Apa kira-kira isinya keyakinan itu? Kami tidak boleh mencontoh, kami tidak boleh mengejek antara satu sama lain. Kalau sudah tahu, dijalani ya naknya, diingat kembali ya naknya. Nah, kalau misalnya sudah mengejek, sudah menghardik teman, apa tindakan Maria nanti kepada teman? Kepada Selin? Saya akan minta maaf, Bu. Ya, minta maaf ya. Minta maaf, jangan diulangi kembali ya. Katakan sama dia, alasannya Maria itu berbuat itu apa? Dia sering ngejek saya, Bu. Ya. Hanya itu. Ya, dendam itu yang nggak boleh ya nak ya, jangan ikuti amarah itu ya. Berteman itu indah daripada bermusuhan. Hati Maria. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira supaya Maria tidak mengulangi kembali, kira-kira apa tindakan Maria ke depannya nanti? Saya akan minta maaf, lalu saya akan berbaikan lagi dengan Selin dan kembali berteman. Kira-kira apa yang akan Maria buat untuk kelas Maria supaya nyaman, harmonis ke depannya, supaya nyaman belajarnya bersama teman? Saya akan tidak lagi di depan kelas, apalagi saat melakukan pembelajaran ataupun saat sedang ulangan. Harus saling mendukung satu sama lain ya, supaya tercapai yang diinginkan, supaya bagus ya Maria. Kalau kita berteman dengan satu sama lain, saling mendukung, saling menghargai, nanti hasilnya akan bagus. Paham Maria? Oke. Nanti apa yang Maria temukan dari masalah ini? Masalah ini dari Selin nanti. Maka sebab itu saya refleks marah pada dia karena dia selalu mengejek saya atau membuli saya. Maka itu saya saat dia menyontek, saya mengejek dia secara langsung, mengatakan dia kalau dia bodoh. Maria, seperti apa gambaran sebuah pertemanan yang baik bagi Maria? Sebuah pertemanan yang baik bagi saya yaitu saling menolong dan tidak berkata kasar dan selalu berkata yang sopan. Kira-kira dari pengalaman ini apa yang Maria temukan? Apa yang Maria dapatkan dari pengalaman hari ini dipanggil? Saya
tidak akan mengejek lagi. Saya akan berteman dengan baik dan saya akan bersikap lebih sopan. Ya Mbak Dea, lebih saling menyayangi dan menghargai teman ya. Ya, Oke Maria, itu saja ibu panggil hari ini. Nanti kedepannya Maria bisa dijadikan untuk teman. Kalau ada teman juga yang berbuat mengejek, ingatkan ya, bahwasanya kita harus saling menyayangi anak ya. Oke, kedepannya jangan berbuat lagi ya. Oke, nanti jumpa Selin, saling memaafkan sama Selin, minta maaf, bilang sama dia, saya tidak refleks Selin ya. Oke, nanti saling mendukung ya nak ya. Itu saja Maria ya. Nanti kembali ke kelas sama dengan Selin, nanti pulang, nanti waktu mau pulang saling sapa ya nak ya. Oke. Silakan Maria, lanjutkan lagi pelajarannya di Pak Bunda ya. Ya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Selin. Saya merasa sangat senang karena telah diajak Bu Lydia dalam memahami dan mengenali masalah. Dan saya juga dapat menemukan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Saya juga dapat menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang saya dapatkan. Terima kasih. Salam hebat guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya merasa senang dapat diajak Bu Lydia untuk memahami bagaimana mengatasi suatu masalah dan menemukan cara baru untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.